Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan kita pada hari ini. Kiranya saudara-saudara semua tetap sehat, bersukacita, dan tetap berlimpah kasih setia Tuhan. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat segala berkat-berkat-Mu yang masih kami rasakan di tengah kehidupan kami. Dan hari ini juga Tuhan, kami mau diterangi oleh firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi kami, kiranya Engkau tuntun kami supaya kami mengerti, memahami firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan pada hari ini diambil dari Keluaran 23 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Saudara terkasih dalam nama Yesus, suap adalah suatu usaha atau tindakan yang dilakukan pihak tertentu melalui cara-cara yang tidak benar untuk mencapai tujuan-tujuan yang dianggap lebih menguntungkan atau memudahkan. Suap sifatnya selalu menguntungkan pihak tertentu tetapi merugikan kepentingan orang lain. Suap disebut dengan istilah sogok atau uang pelicin. Namun saudara-saudara, suap tidak terbatas hanya pada uang, tetapi dapat juga berbentuk mobil, tanah, perhiasan, rumah, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Suap telah menjadi masalah yang serius dan kompleks. Suap berakar dan bercabang di seluruh masyarakat, baik di organisasi yang berorientasi keagamaan maupun sekuler. Artinya, suap bisa saja dilakukan oleh semua orang, baik yang beragama maupun tidak beragama. Tetapi ajaran-ajaran agama dengan jelas mengajarkan moralitas yang baik, dengan jelas pula mengharamkan praktik-praktik suap dan sejenisnya. Saudara terkasih, Allah sangat menentang suap, seperti yang dikatakan dalam bacaan harian kita pada saat ini, di mana Allah dengan tegas melarang praktik suap dan menggarisbawahi dua akibat dari suap itu, yaitu membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Tampaknya larangan mempraktikkan suap merupakan tema yang paling penting juga dalam Alkitab. Allah memperingatkan bahwa sikap suap akan merusak tatanan moral yang baik dalam masyarakat. Ulangan 16 ayat 19 berkata, "Jangan memutarbalikkan keadilan, jangan memandang bulu, dan jangan menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkara orang-orang benar." Allah tidak hanya melarang saudara-saudara, tetapi Alkitab menunjukkan bahwa Allah itu anti suap, sebagaimana yang dinyatakan dalam Ulangan 10 ayat 17. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Dan Allah akan menghukum orang yang melakukan suap, seperti yang dikatakan di dalam Ayub 15 ayat 34b, di mana dikatakan bahwa dan api memakan habis kemah-kemah orang yang makan suap. Jadi saudara-saudara, kalau kita melakukan suap ataupun menerima suap, maka itu akan berakibat fatal bagi kehidupan kita. Kalau suap itu berbahaya bagi kehidupan kita, lalu mengapa orang-orang masih mau melakukan suap? Tentunya hal itu dilakukan karena keinginan untuk menjadi kaya dan memperoleh keuntungan yang besar dalam waktu yang sekejap. Saudara terkasih, Paulus menyingkapkan bahwa cinta uang adalah motivasi di balik keinginan untuk melakukan suap tersebut, karena ingin menjadi cepat kaya sehingga menghalalkan segala cara. Paulus mengingatkan, tetapi mereka yang ingin kaya akan terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Oleh karena itu saudara-saudara terkasih, hindarilah yang namanya menerima suap dan menyuap,
karena hal itu tidak berkenan bagi Tuhan, dan juga hal itu akan berakibat fatal bagi kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar, mengingatkan kami supaya kami berhati-hati dalam kehidupan kami tidak serakah, dan terlebih lagi kami tidak melakukan suap ataupun menerima suap dalam kehidupan kami. Sebab hari ini kami tahu Tuhan bahwa hal itu berbahaya bagi kehidupan kami. Bapa di surga, demikianlah juga pendengar firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Kau berkati, Kau tetap pelihara kehidupan mereka. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, dan juga yang di dalam kelemahan Kau tetap kuatkan. Kami sadar Tuhan masih banyak dosa kami, tetapi ampuni kami supaya kami tetap layak menerima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur berdoa. Amin.